Selamat datang kembali. Hari ini kita akan kupas tuntas salah satu materi paling kuat yang pernah Anda bagikan. Ini kutipan dari sebuah buku rilisan tahun 1846, judulnya Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, yang ditulis oleh Douglass sendiri. Misi kita kali ini sebetulnya sederhana, tapi penting banget. Kita mau coba memahami realitas perbudakan, tapi bukan dari buku sejarah yang isinya cuma tanggal sama angka ya. Kita mau merasakannya langsung dari sudut pandang orang pertama, orang yang benar-benar menjalaninya. Kita akan bongkar gimana narasi ini tuh bukan sekedar cerita sedih, tapi sebuah aksi perlawanan yang mempertaruhkan nyawa pada masanya. Betul sekali. Dan yang membuat sumber ini begitu kaya adalah karena isinya berlapis kan. Anda tidak hanya mengirimkan cerita Douglass, tapi juga ada kata pengantar dari William Lloyd Garrison. Beliau ini seorang abolisionis atau aktivis anti perbudakan yang sangat vokal. Dan ada juga sepucuk surat dari Wendell Phillips. Jadi kita dapat 3 sudut pandang nih. Suara Douglass sendiri, suara pendukungnya, dan gambaran tentang gimana buku ini mengguncang publik saat pertama kali terbit. Oke, nah ayo kita mulai dari situ. Surat dari Wendell Phillips ini langsung dibuka dengan perumpamaan yang wow, nusuk banget. Dia bilang ada pepatah lama tentang manusia dan singa. Di mana si singa selalu kalah dalam cerita. Singa itu bilang, ceritanya pasti beda kalau singa yang menulis sejarah. Lalu Phillips bilang, inilah saatnya para singa akhirnya menulis sejarah. Ini pernyataan yang luar biasa kuat ya. Sangat kuat. Karena kita harus ingat konteksnya. Sebelum buku seperti ini muncul, cerita tentang perbudakan itu hampir selalu datang dari pihak kulit putih. Entah itu dari para pemilik budak yang membela sistem itu, atau dari pengamat yang bersimpati, tapi tetap punya jarak. Narasi Douglass ini kesaksian langsung, dari dalam perut binatang buas itu, dan tidak bisa dibantah. Yang lebih menarik lagi, Phillips sengaja menyoroti fakta bahwa Douglass berasal dari Maryland. Kenapa? Kenapa Maryland ini penting? Karena pada masa itu, perbudakan di Maryland itu dianggap, kutip ya, lebih ringan dibandingkan dengan negara-negara bagian di selatan yang lebih dalam kayak Alabama atau Mississippi. Jadi, argumen Phillips ini cerdas banget. Dia seolah-olah bilang, lihat, kengerian yang diceritain Douglass ini terjadi di versi terbaik dari perbudakan. Sekarang coba bayangkan betapa jauh lebih brutalnya di tempat lain. Jadi itu langsung mematahkan argumen apapun yang mencoba meromantisasi perbudakan. Tepat. Langsung mematahkan. Dan ini bukan tanpa risiko pribadi yang besar buat Douglass. Phillips bahkan secara terbuka bilang dia khawatir. Dengan mempublikasikan nama asli dan detail ceritanya, Douglass secara efektif melukis target besar di punggungnya sendiri. Dia kan seorang buronan. Tepat sekali. Phillips menulis dengan sangat gamblang, di seluruh daratan luas yang dinaungi oleh Konstitusi Amerika Serikat, tidak ada satupun tempat di mana seorang budak yang melarikan diri dapat menjejakkan kaki dan berkata, saya aman. Gila sih. Ini menggarisbawahi keberanian Douglass yang luar biasa. Dia mempertaruhkan kebebasannya yang baru dia dapat demi kebebasan jutaan orang lain. William Lloyd Garrison di kata pengantarnya juga memperkuat poin ini kan. Dia cerita soal pertemuan pertamanya dengan Douglass di sebuah konferensi anti perbudakan. Douglass yang waktu itu masih buronan, naik ke panggung dengan sangat ragu-ragu katanya. Tapi begitu dia bicara... Nah, Garrison menggambarkannya dengan sangat dramatis. Dia bilang pidato Douglass itu kekuatannya setara dengan Patrick Henry, salah satu orator paling legendaris dalam sejarah Amerika. Garrison juga merasa perlu sekali meyakinkan pembaca bahwa buku ini 100% ditulis oleh Douglass sendiri. Kenapa itu perlu ditekankan? Karena pada saat itu banyak orang yang skeptis dan rasis. Tidak percaya. Mereka nggak percaya kalau seseorang yang tumbuh sebagai budak tanpa pendidikan formal bisa menghasilkan karya tulis yang begitu kuat dan fasih. Mereka pasti akan menuduh buku ini pasti ditulis sama orang kulit putih. Jadi, kata pengantar itu bukan cuma pujian ya, tapi semacam benteng pertahanan untuk melindungi keaslian dan kredibilitas cerita Douglass. Presis. Garrison menegaskan, ini bukan kasus ekstrim. Ini adalah cerminan jujur dari perbudakan. Ini adalah suara singa itu tanpa filter. Dan dari sinilah kita masuk ke dalam inti ceritanya. Benar. Dan begitu kita masuk ke narasi Douglass, hal pertama yang langsung kayak menampar kita adalah sesuatu yang sangat mendasar. Sesuatu yang sering kita anggap remeh. Dia tidak tahu umurnya sendiri. Dia bahkan nggak tahu tahun kelahirannya. Dan ini bukan ketidaksengajaan. Ini adalah bagian dari sistem dehumanisasi yang terstruktur. Douglass menulis, sebagian besar budak tahu umur mereka sama seperti kuda tahu umur mereka.
Wow. Para majikan sengaja membuat mereka buta akan informasi ini. Coba bayangkan deh, ulang tahun itu kan salah satu penanda identitas paling awal bagi kita sebagai manusia. Dengan menghapusnya, Anda mulai menghapus individualitas mereka. Anda mengubah manusia menjadi aset, menjadi properti. Saya nggak bisa bayangin rasanya nggak tahu umur sendiri. Itu seperti bagian fundamental dari diri kita dirampas. Dan perampasan identitas ini berlanjut ke pilar utama lainnya, keluarga. Dia bercerita tentang ibunya, Harriet Bailey. Mereka dipisahkan saat dia masih bayi. Dan ini praktek standar. Tujuannya sangat keji. Douglas berspekulasi bahwa praktek ini sengaja dilakukan untuk menghancurkan ikatan alami antara ibu dan anak. Tujuannya, agar loyalitas si anak hanya tertuju pada majikannya, bukan pada keluarganya. Jadi dia hampir tidak pernah bertemu ibunya. Dia hanya pernah melihat ibunya 4 atau 5 kali seumur hidupnya. Dan pertemuan itu pun kalau kita baca detailnya sangat menyedihkan. Ibunya harus jalan kaki 12 mil, itu sekitar 20 km ya. Di tengah malam setelah seharian kerja keras, cuma untuk bisa melihatnya sebentar, lalu harus kembali sebelum fajar menyingsing agar tidak dicambuk. Benar. Akibatnya, ketika ibunya meninggal saat Douglas berusia sekitar 7 tahun, dia mengaku merasakan kesedihan seperti yang mungkin saya rasakan atas kematian orang asing. Ya Tuhan. Ikatan itu tidak pernah punya kesempatan untuk terbentuk. Ini adalah trauma generasi yang diciptakan secara sistematis. Dia juga menyinggung soal ayahnya yang dia yakini adalah seorang pria kulit putih dan kemungkinan besar adalah majikannya sendiri. Ini membuka lapisan kengerian yang lain lagi. Betul. Hukum saat itu menetapkan status anak mengikuti ibu. Jadi, seorang pemilik budak bisa menjadi ayah sekaligus majikan bagi anaknya sendiri. Dan anak itu tetap lahir sebagai seorang budak. Ini realitas yang bengkok dan brutal banget. Douglas bahkan mencatat, anak-anak dari hasil hubungan seperti ini seringkali nasibnya lebih buruk. Mereka jadi pengingat terus-menerus bagi istri majikan tentang perselingkuhan suaminya. Akibatnya, mereka sering jadi sasaran kekejaman. Dan tak jarang, si majikan terpaksa menjual anak-anaknya sendiri. Hanya untuk menenangkan istrinya. Gila. Sistem ini merusak segalanya. Bahkan hubungan darah yang paling dasar sekalipun. Selain serangan terhadap identitas dan keluarga, ada satu tema besar yang diangkat Douglas, yaitu bagaimana perbudakan menghancurkan psikologi manusia. Salah satu contoh paling menarik adalah tentang lagu-lagu para budak. Ya, ini adalah salah satu wawasan paling mendalam dalam buku ini. Douglas menggambarkan gimana para budak yang sedang dalam perjalanan menuju Great House Farm, semacam pusat perkebunan, akan bernyanyi dengan sangat keras dan penuh semangat. Orang asing yang dengar pasti mikir, wow, mereka budak yang bahagia. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Douglas bilang, mereka bernyanyi paling keras justru saat mereka paling sedih. Tunggu, jadi lagu itu bukan ekspresi kebahagiaan? Sama sekali bukan. Itu kesalahpahaman total. Douglas menjelaskan bahwa lagu-lagu itu adalah katarsis. Itu adalah jeritan hati mereka yang paling dalam, sebuah doa kepada Tuhan untuk pembebasan. Jadi itu satu-satunya cara mereka mengekspresikan penderitaan mereka secara terselubung? Tepat. Di depan umum, mereka harus diam dan patuh kan? Tapi lewat lagu, mereka bisa menyuarakan kebenaran jiwa mereka tanpa bisa dihukum secara langsung. Itu satu-satunya ruang aman mereka. Itu benar-benar mengubah cara pandang. Jadi, apa yang terdengar seperti kebahagiaan sebenarnya adalah kode untuk penderitaan yang mendalam. Ini menunjukkan betapa berbahayanya kejujuran verbal bagi mereka. Ada anekdot lain yang memperkuat hal ini? Betul. Anekdot tentang Kolonel Lloyd. Dia ini pemilik perkebunan yang kaya raya, punya ratusan budak. Suatu hari, saat dia bepergian, dia ketemu salah seorang budaknya di jalan. Si budak ini nggak kenal majikannya. Lalu Kolonel Lloyd dengan menyamar bertanya, apakah kolonel memperlakukanmu dengan baik? Dan si budak ini, dengan polos dan jujur, menjawab, tidak tuan. Beberapa minggu kemudian, budak malang itu dibelenggu, dipisahkan dari keluarga dan teman-temannya, lalu dijual ke pedagang budak di Georgia. Sebuah nasib yang sering dianggap lebih buruk daripada kematian. Hanya karena dia jujur. Hanya karena dia mengatakan yang sebenarnya kepada orang asing. Insiden seperti ini dan banyak lainnya menciptakan sebuah aturan tak tertulis. Sebuah maksim yang mereka pegang teguh. Lidah yang diam membuat kepala bijaksana. Jadi ini semacam teater untuk bertahan hidup.
Mereka harus selalu pakai topeng, bilang kalau mereka puas dan majikan mereka baik. Betul, karena kejujuran adalah kemewahan yang bisa membunuh mereka. Bisa dibayangkan betapa melelahkannya itu secara mental. Tentu saja, Anda harus terus-menerus mengkalkulasi setiap kata yang keluar dari mulut Anda. Sistem ini tidak hanya mengontrol tubuh mereka dengan cambuk dan rantai, tapi juga pikiran dan ucapan mereka dengan teror dan ketakutan. Tentu saja, Douglas juga belak-belakangan soal kekerasan fisik yang brutal. Dia tidak menyensor kengeriannya sama sekali. Dia mendedikasikan satu bagian untuk menggambarkan apa yang dia sebut sebagai gerbang berlumuran darah. Pengalaman pertamanya yang membuka matanya pada neraka perbudakan. Dia menceritakan dengan detail yang bikin bulu kuduk berdiri saat dia menyaksikan bibinya, Hester, dicambuk. Majikannya marah karena Hester pergi keluar untuk bertemu seorang pemuda. Douglas, yang saat itu masih anak-anak dan bersembunyi di dalam lemari, menggambarkan pemandangan itu. Bibinya ditelanjangi hingga pinggang, tangannya diikat pada sebuah pengait di langit-langit, dan majikannya mencambuk punggungnya tanpa ampun dengan cambuk kulit sapi. Deskripsinya sangat gamblang. Dia menulis, darah hangat dan merah, menetes ke lantai. Jeritan bibinya dan sumpah serapah majikannya bercampur aduk. Sulit membayangkan seorang anak kecil harus menyaksikan hal seperti itu. Pasti meninggalkan luka seumur hidup. Dan itu adalah pengantar pertamanya ke dalam dunia perbudakan. Dia juga membedakan tipe-tipe pengawas. Ada yang bernama Mr. Severe, namanya pas banget dengan karakternya. Severe kan artinya kejam. Benar-benar kejam ya dia? Sangat brutal dan suka mengumpat. Para budak bahkan menganggap kematiannya sebagai rahmat dari Tuhan. Lalu penggantinya, Mr. Hopkins, disebut sebagai pengawas yang baik. Apa artinya pengawas yang baik dalam konteks ini? Apa dia tidak mencambuk? Oh, dia tetap mencambuk. Perbedaannya menurut Douglas adalah Mr. Hopkins tampaknya tidak menikmatinya. Ya ampun, jadi standar kebaikan dalam sistem itu serendah itu ya? Tepat. Seseorang yang hanya melakukan kekerasan sebagai bagian dari pekerjaannya tanpa menunjukkan kesenangan sadis sudah dianggap baik. Ini menunjukkan betapa rusaknya moralitas dalam sistem itu. Dan yang membuat semua ini semakin mengerikan adalah tidak adanya jalan keluar atau keadilan. Garrison, dalam kata pengantarnya, menyoroti konteks hukumnya kan? Benar. Kesaksian orang kulit hitam, baik yang budak maupun yang sudah bebas, itu tidak dianggap sah di pengadilan jika melawan orang kulit putih. Jadi artinya, seorang pemilik budak atau pengawas bisa melakukan kekejaman apapun, penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan, dan tidak akan ada konsekuensi hukum, selama tidak ada saksi kulit putih yang memberatkannya. Jutaan orang hidup dalam kondisi tanpa perlindungan hukum sama sekali. jadi setelah kita kupas semua ini, apa artinya bagi kita sekarang? Sumber yang Anda bagikan, kisah pribadi dari tahun 1846 ini, benar-benar menarik kita keluar dari abstraksi buku sejarah. Kita dipaksa untuk berhadapan langsung dengan realitas manusiawi dari sebuah sistem yang dirancang untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Dan ini adalah bukti kekuatan sebuah cerita. Dengan mengambil risiko besar untuk menceritakan kisahnya, Frederick Douglass melakukan lebih dari sekedar berjuang untuk kebebasannya sendiri. Dia menantang seluruh bangunan kebohongan yang menopang perbudakan. Dia membuktikan dengan kecerdasan dan kefasihannya bahwa di balik label budak atau properti ada seorang manusia utuh. Dengan pikiran yang cemerlang, perasaan yang dalam, dan hasrat untuk bebas yang tak bisa dipadamkan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran, sebuah pertanyaan. Ini diambil langsung dari akhir kata pengantar William Lloyd Garrison. Pada tahun 1845, dia mengajukan pertanyaan ini langsung kepada pembaca bukunya. Coba bayangkan, Anda memegang buku ini di tangan Anda saat itu, di tengah masyarakat yang masih memperdebatkan isu ini. Dia bertanya, "Pembaca, apakah Anda bersimpati dan bersekutu dengan para pencuri manusia? Atau Anda berada di pihak korban-korban mereka yang tertindas?" Sebuah pertanyaan tajam yang memaksa orang untuk memilih pihak. Dan dalam berbagai bentuk, pertanyaan tentang di mana kita berdiri saat berhadapan dengan ketidakadilan masih sangat relevan hingga hari ini.